ada satu anak kecil cewek yang ada di TKP. Ada di TKP ini yang sampaikan bahwa yang bunuh ibuku itu yang ada tadi malam di rumah. Secara lain sebenarnya kejadiannya saya tidak tahu persis seperti apa awalnya, namun saya bisa prediksikan bahwa menindaklanjuti laporan korban sebagai kepala dusun saya tadi malam. Dia laporkan ke saya bahwa ada warga yang minta dicorkan depan rumahnya, yang dari bibir cor ini rapat beton yang dikerja minta dicorkan, ya, sehingga beliau pelaku ini warga ini yang ngomong seperti itu sempat memberikan ancaman bahwa kalau ini tidak dicor maka ada yang kamu lihat nanti, ya, sehingga saya berpikir kemungkinan orang ini yang menjadi pelakunya. Terkait dengan itu juga kita cocokkan dengan informasi dari anak korban yang anak kecil itu, bahwa yang datang di rumahnya nenekku dan tadi malam itu yang membunuh ibuku, ya. Ini anak-anak siapa, Pak? Anaknya yang korban ini, ya, ada satu anak kecil cewek yang ada di TKP. Ada di TKP ini yang sampaikan bahwa yang bunuh ibuku itu yang ada tadi malam di rumahnya nenekku. Yang ada tadi malam itu inilah yang ngomong bahwa kalau kau tidak corkan ini, saya ada yang kamu lihat di sini. Sempat saya sampaikan kepada kepala dusun ini bahwa kasih saja campuran untuk dia pakai di depan rumahnya. Namun kepala dusunku bilang saya tidak mau, saya mau dikerjakan. Jadi maunya dikerja sama tukang yang lagi kerja rapat beton ini. Gitu. Kalau tidak mau dikerja, saya ada yang kamu lihat nanti di sini. Nah itu, sehingga secara kejadian tadi memang prosesnya saya tidak tahu, tapi saya bisa memetik bahwa proses ini saya anggap kalau memang orang ini yang melakukan nanti, ya, nanti akan tetap masih dicari oleh pihak kepolisian. Berarti ini saya katakan ini salah satu pihak perencanaan pembunuhan, ya, karena sudah ada pengancaman lebih dahulu. Sehingga harapan saya sebagai kepala desa, saya sangat prihatin, sangat sedih rasanya. Kenapa? Yang pertama, dia seorang kepala dusun perempuan, wanita, dibantai seperti itu. Yang kedua, sangat tidak ada alasan yang bagaimana mungkin dendam atau kesalahan yang dilakukan oleh ibu dusun saya ini yang harusnya diperlakukan seperti itu. Kenapa? Karena kesalahpahaman mungkin sehingga dia berbuat seperti, tapi tidak setimpal rasanya dengan perilaku yang dia lakukan dengan pembunuhan secara sadis menurut saya. Sehingga harapan kami di pihak yang berwajib atau pihak kepolisian agar pelaku ini betul-betul dicari dan segera didapatkan agar diberi hukuman yang betul-betul atau ganjar yang setimpal. Kasih hukuman berat. Kenapa? Karena ini salah satu pembunuhan berencana, ya. Ini menurut saya berencana karena sudah ada ancaman lebih dahulu dan betul-betul dia aniaya ini karena dia seorang wanita yang harusnya mungkin kita lindungi, malah dia bantai seperti itu. Kalau dia ini Pak Desa baru kepala dusun, ya? Baru kepala dusun yang baru beberapa bulan kemarin saya lantik, saya sekakan ikut penjaringan kemarin. Jadi Ya. Kalau boleh tahu berapa luka-luka yang diderita oleh korban ini? Luka yang berat saya lihat di dada tikaman, ya, kemudian di dada sebelah kiri, kurang lebih di payudara, kemudian di sebelah kanan dekat ketiak itu juga dalam, luka bengkak biru memar di pelipis dekat dekat pelipis kiri, itu kalau saya lihat itu bekas benda tumpul. Kemudian di sekucur kaki paha itu banyak luka-luka banyak.
Bekas. memar, Iya. bocor, kemudian jari tangannya, jari manisnya itu hilang sampai sekarang belum ditemukan. Ya, jari manis kalau nggak salah tadi jari manis kanan itu hilang, lepas, ya. Nah, itu. Itu korban posisinya dalam kondisi apa itu Pak? Waktu saat dia Kalau tadi posisi saya belum, karena saya juga pas lagi di kota ada acara sidang, sehingga posisi korban di TKP saya sudah dapatkan, sudah diangkat masuk dalam rumah. Ya. Jadi pada saat pas meninggal, pas jatuh itu saya. Saya